Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, benarkah jika terus membaca dan merenungi kitab suci, kita akan disebut kail? Sahabat-sahabat yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pemudi yang kehidupannya tak lepas dari perkembangan zaman ketika itu. Dia tumbuh dewasa di sebuah lingkungan dan berada di sebuah komunitas yang punya kebiasaan bermain musik rohani. Komunitas ini diisi oleh pemuda-pemudi yang punya kegiatan rohani kepemudaan ketika itu. Dalam perjalanan usia mudanya, dia mulai mengenal arti pelayanan kepada sesama dalam sebuah komunitas tersebut. Dan tanpa disadari, dia mulai menyukai mendengarkan khotbah-khotbah yang dibawakan oleh hamba Tuhan di sebuah gereja tersebut. Dalam pertumbuhan usianya, tanpa disadari, dia juga tumbuh akan pemahaman pesan-pesan dari kitab suci yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut. Hingga akhirnya dia pun tergerak mulai menekuni kitab suci dengan membaca setiap ada kesempatan. Meskipun naik turun niat dan semangatnya dalam menekuni kitab suci, tak terasa dia sudah menjalani kesukaan barunya membaca selama belasan tahun. Perubahan sikap ini juga diamati oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Begitupun kehidupan pemudi ini sungguh terberkati. Kehidupan ekonominya terlihat layak karena ditunjang usaha yang dia milikinya. Kian tambah usianya membuat dia semakin bertambah kesukaannya dalam menekuni kitab suci. Hingga di usia yang tidak produktif lagi, dia terus menekuninya. Hingga tak terasa sharing pengalaman hidupnya dirasakan juga oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Meskipun proses perubahan ini banyak suka duka yang dialaminya, namun dia bersyukur dapat melaluinya dengan pertolongan Tuhan dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan terhadap dia dan keluarganya. Sahabat yang terkasih, cerita di atas adalah sebuah kisah nyata yang bisa mengubah kehidupan seseorang lewat kesukaannya yang terus-menerus dia dengar dan kemudian dia praktekkan dengan teguh dan tekun. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 25 tercatat bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dari dua ayat tersebut ada dua makna yang menarik. Kita coba sama-sama merenunginya. Pertama, setiap orang yang selalu mau mendengar perkataan Tuhan lewat Injilnya, maka ibarat orang yang sedang membangun kekuatan dirinya di atas batu karang yang kokoh. Kedua, dan ketika badai persoalan datang menghantamnya, maka dia tidak akan jatuh dan tergeletak karena imannya berdiri dan tumbuh di atas firman Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menopangnya. Sahabatku yang terkasih, dengan terus menyukai firman Tuhan siang dan malam, maka niscaya akan bisa mengubah kita menjadi kail yang dapat membawa jiwa-jiwa agar tergerak hatinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah keluarga dan komunitas dibangun di atas perkataan Kristus yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Alangkah bijaknya jika kita bukan hanya kaya harta, melainkan juga kaya firman. Karena jika kita tidak mampu mengendalikan kekayaan, maka sebaliknya harta yang akan menguasai dan mengendalikan kita. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan sebagai berikut.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Namun jika kekayaan itu tidak diimbangi dengan memiliki dasar iman Kristus yang kuat, maka niscaya harta itu yang akan mengendalikan dan menguasai kita, hingga kita akan sulit membina relasi intim dengan Allah. Karena di mana hartamu berada, dan disitulah hatimu berada. Demikianlah sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, renungan dari saya semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita tularkan kesukaan kita membaca kitab suci dan mengabarkannya kepada orang di sekitar kita. Hingga nantinya mereka akan berubah menjadi kail-kail yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.